Alhamdulillah, utang saya lebih dari 2 miliar. Itu yang kegagalan terbesar gitu. Kenapa kita harus menyerah gitu ya dengan kondisi sulit yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adita Danat Ningrum. Saya seorang ibu rumah tangga, anaknya 4. Saat ini insya Allah sambil menjalankan bisnis kuliner. Kebetulan brand kami namanya Dapur Nekti. Ketika kuliah pun sudah mulai berbisnis. Jadi ketika kuliah itu udah bisa membiayai kuliah sendiri, alhamdulillah. Jadi ketika menikah pun tidak terbersit sedikit pun keinginan untuk bekerja di tempat lain. Dan kebetulan alhamdulillah dapat suami yang juga mensupport. Akhirnya terpengaruh sehingga beliau resign dan akhirnya kita berdua memutuskan untuk menjadi couplepreneur. Di bisnis sebelumnya, alhamdulillah utang saya lebih dari 2 miliar. Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki, masih ada aset. Dan kami menjual beberapa aset kami dan alhamdulillah sampai detik ini sisanya sekitar 100 jutaan lagi gitu. Pada saat itu sebetulnya indikasi bisnis kami sudah mengarah harus tutup itu udah ada di 2 tahun terakhir ya. Jadi kita mencoba bertahan dan terus bertahan lagi, tapi ternyata kami menyerah. Dan kemudian alhamdulillahnya karena kita nggak langsung sih melay-off-kan sebegitu banyaknya karyawan, jadi memang udah menuju ke tahap sana. Itu yang kegagalan terbesar gitu, ketika harus melay-off-kan karyawan, dan saya tidak ingin mengulangi hal itu lagi gitu ya di bisnis yang sekarang tengah dibangun. Dan ketika ada masalah sebesar itu kemudian kita menyerah, itu tentunya nggak boleh ya. Kita punya Allah, kita punya Allah yang maha besar yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan semua permasalahan. Kepada mama gitu ya, yang sampai detik ini pun gitu belum bisa berhenti bekerja gitu kan. Beliau tuh masih harus berlelah-lelah gitu ya. Inginnya sih nggak usah lelah-lelah lagi gitu, biar kami yang handle gitu urusan rumah ya, untuk adik terutama yang masih harus dibiayai hidupnya gitu. Nah itu sih sebenarnya Kak, pengen gitu bisa beliin kendaraan buat mama. Kemarin kan waktu kita kolaps itu hampir semua harta bendanya dijual gitu, jadi termasuk kita jadi nggak punya kendaraan juga. Itu ya kita harus bangkit. Alhamdulillah sih masih dikasih rezeki sama Allah, masih punya rumah ya, tempat berteduh masih ada, alhamdulillah. Dan terutama rezeki dari Allah yang terbesar adalah kita diberi kesempurnaan ya, kita masih diberi akal, diberi kesehatan, diberi tangan dan kaki dan semua indera yang lengkap. Kenapa kita harus menyerah gitu ya dengan kondisi sulit yang terjadi? Insya Allah semua bisa bangkit. Insya Allah ada waktunya. Kenapa namanya Dapur Nekti? Itu juga dari namanya mama ya.
kemudian ya tentunya anak-anak gitu, karena saya dan suami sebagai couplepreneur emang nggak punya dari mana lagi ngarepinnya gitu kalau nggak dari bisnis yang sekarang gitu. Jadi mau nggak mau memang harus berhasil. Pertama kali kita order ke tukang ayam itu cuman 2 kilo sehari Kak Salwa ya. 2 kilo sehari tuh berarti kalau ayam yang isi 14 biji gitu ya. Terus ada yang di tukang ayam itu ada yang langganan tuh udah di atas 10 kilo terus, sampai tukang ayamnya bilang gini, Neng cina ibu doakan nanti Neng insya Allahnya bisa minimal 10 kilo sehari gitu ya, amin. Nah kita mau amin-aminin aja gitu ya ke tukang ayam teh. Alhamdulillah 10 kilo pun terkejar kawa gitu ya. Dan alhamdulillahnya lagi sekarang mungkin 3-4 kali lipatnya juga sudah terkejar gitu ya. Kita untuk memperluas pasar itu kita buka kemitraan juga. Jadi kita sedang membuka ini mempersiapkan untuk buka resto dine-in gitu. Mohon doanya dari semuanya. Yang pertama karena Allah yang mempertemukan gitu ya. Ternyata gitu yang lewat di depan mata saya saat itu adalah SBO gitu ya, Masya Allah gitu. Dan itu buat saya itu bukan suatu kebetulannya, mungkin Allah udah menunjukkan. Dan ternyata lagi Masya Allahnya SBO itu dekat rumah saya. Gurunya adalah udah dari dulu jadi idola saya. Jadi udah dari dulu saya mengidolakan beliau karena udah lama ya ikutin Mbak Muri. Nah di situ saya ketemu informasi tentang sekolah bisnis online dan banyak lagi kemudian kelas-kelas berikutnya, dan gak pernah bosan. Ceritanya lulus kelas yang ini ikut lagi kelas yang lainnya, entahlah gitu ya lulusnya kapan. Dan Masya Allah gitu di situ saya dapetin semuanya. Ilmu mah udah pasti ya, ilmu mah udah pasti, tapi secara penguatan ruhnya juga gitu, itu di situ dapat banget gitu ya. Ternyata waktu itu saya seangkatan juga sama yang sama gitu ya nasibnya. Peningkatan omset ya. Sejalan dengan itu tentunya karyawan jadi tambah banyak juga gitu ya. Jelas sebuah bisnis yang sudah mulai menerapkan ilmu-ilmu ya gitu ya, yang sudah dipelajari ya, insya Allah gitu kalau memang rezekinya itu akan berubah di arah offset ya. Kemudian punya teman-teman yang sevibrasi itu jauh lebih penting gitu ya, supaya kita juga lebih semangat gitu. Dan gurunya begitu Masya Allah gitu ya, begitu sangat mengayomi ya, sangat membimbing juga. Jadi hampir semua permasalahan yang saya hadapi saat itu di situ ada solusinya. Insya Allah untuk memulai sebuah bisnis nggak perlu mikir panjang gitu. Mulai dengan apa yang bisa, mulai dengan apa yang ada, jalani apa yang ada dulu gitu. Jadi nggak usah banyak mikir, segala tantangan itu pasti akan ada, akan kita hadapin, tapi percayalah gitu bahwa Allah itu selalu bersama kita. Semangat untuk mama di seluruh Indonesia. Oke, buat teman-teman boleh ya tolong like, subscribe, dan komen YouTube ini, dan ajak share sebanyak-banyaknya biar mama yang lagi galau di luar sana biar semangat terus gitu ya. Dan yang mau cobain dapur Nekti boleh juga follow IG-nya Mbak Kakak Bandung.